Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku. Selamat siang dan semangat pagi. Mudah-mudahan Ananda yang berada di rumah ataupun yang berada di mana saja yang bisa mengikuti pembelajaran online ini, Bapak harapkan Ananda bisa mengikutinya dengan baik, dengan penuh ketekunan, penuh kesabaran, dan penuh semangat. Sesuai dengan konsep sekolah ramah anak, bahwa diharapkan dari pembelajaran ini Anda bisa memenuhi kriteria dari sekolah ramah anak, yaitu siswa senang dan berprestasi, guru tenang dan berdedikasi, orang tua bangga dan bahagia. Anak-anakku yang Bapak banggakan, meskipun Ananda belajar di rumah dalam suasana COVID, tapi sekali lagi tetap semangat bekerja, belajar sambil berdoa. Dan jangan lupa kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan kedua ini Bapak akan memberikan atau akan memaparkan tentang judulnya besaran dan satuan. Besaran pada besaran fisika, pada pembelajaran fisika itu berdasarkan besar ada dua dibagi dalam dua kelompok, yaitu besaran berdasarkan satuan dan besaran berdasarkan nilai dan arah. Kemudian besaran berdasarkan satuan itu dibagi menjadi besaran pokok dan besaran satuan. Kemudian besaran yang berdasarkan satuan, berdasarkan satuan terbagi dalam dua kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditentukan satuannya secara sistem internasional. Seperti contohnya panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran yang ada. Satuannya itu diturunkan dari satuan besaran yang ada. Contohnya luas, satuannya meter persegi. Kecepatan meter per sekon. Percepatan meter per sekon kuadrat. Berat kilogram meter per sekon kuadrat. Volume meter kubik. Gaya boleh newton, boleh juga kilogram meter per sentimeter per sekon kuadrat. Kemudian usaha boleh satuannya joule, boleh juga kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Daya boleh watt, boleh juga kilogram meter persegi per sekon kuadrat. Volume massa jenis satuannya kilogram meter per meter kubik. Momentum diturunkan dari massa dengan kecepatan, maka
satuannya kilogram meter per sekon. Impuls gaya kali bisa diturunkan dari gaya dengan perubahan waktu, maka satuannya kilogram meter per sekon. Kemudian B, besaran berdasarkan nilai dan arahnya. Nah, berdasarkan dua hal ini, besaran terbagi dalam dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kemudian kecepatan, gaya, berat, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, atau memiliki harga saja, yaitu disebutnya sebagai besaran skalar. Jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja atau besar saja. Contohnya jarak, kemudian waktu, kemudian massa, dan seterusnya. Atau juga termasuk energi. Energi termasuk skalar. Kemudian satuan, ada yang disebut satuan yang dianggap sebagai satuan standar, ya. Standar satuan secara internasional, yaitu A, standar satuan massa, standar satuan massa, standar satuan panjang, standar satuan waktu, standar satuan arus, standar satuan suhu, standar satuan jumlah zat, dan standar satuan intensitas cahaya. Nah, kemudian kita lanjut kepada dimensi. Namun sebelumnya, anak-anak, ya, ingat bahwa belajar fisika itu Ananda belajarnya harus sabar, ya, harus penuh semangat, harus penuh keyakinan, penuh keyakinan bahwa fisika itu menyenangkan, fisika itu mudah, fisika itu seru, dan fisika itu jadikan sebagai tantangan, ya. Jadi sekali lagi, kobarkan semangat dalam belajar fisika dan bangun pemikiran hal yang positif terhadap pandangan fisika, bahwa fisika itu mudah, fisika itu menyenangkan, fisika itu seru, dan jadikan fisika sebagai tantangan, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam dimensi. Nah, dimensi. Apa sih itu dimensi? Ya. Dimensi, ya, itu ternyata memiliki manfaat. Manfaatnya, ya, tidak semata-mata dimensi disampaikan kalau tidak ada manfaatnya. Tentunya saja dimensi memiliki manfaat sebagai berikut. Satu, manfaatnya menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Dua, menganalisis kebenaran suatu persamaan dan menyatakan hubungan antar besaran. Tiga, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Dan empat, menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Nah, dimensi berdasarkan besaran pokok, ya, dan ada dimensi besaran berdasarkan besaran turunan. Baik, dimensi untuk besaran pokok dulu nih. Dimensi untuk besaran pokok, untuk panjang L besar, untuk massa dimensinya M, dan untuk waktu dimensinya T,
suhu Kelvin theta, kuat arus dimensinya I, intensitas cahaya J, dan jumlah zat dimensinya N. Itu dimensi-dimensi pada besaran pokok. Dan ingat bahwa dimensi itu harus ditulis dengan semuanya huruf besar, huruf kapital. Kemudian dimensi besaran turunan, ya, besaran turunan contohnya satu, luas. Itu kan dihasilkan dari satuan dulu, meter persegi maka L kuadrat. Untuk volume satuannya kan meter kubik maka L pangkat 3. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat maka L T pangkat min 2 atau L per T pangkat 2. Debit satuannya meter kubik per sekon maka dimensinya L pangkat 3 T pangkat min 1 atau L pangkat 3 per T. Usaha satuannya, ya, kilogram meter persegi per sekon kuadrat maka memiliki dimensi ml kuadrat T pangkat min 2, ya. Nah, itulah dimensi besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian anak-anakku, untuk sekali lagi Bapak ingatkan bahwa belajar itu ya harus sabar, ya, harus tenang, kemudian penuh semangat, ya. Semangat pagi, ya, tetap walaupun dalam keadaan siang, semangatmu adalah tetap semangat pagi, masih energik, masih segar, dan masih semangat. Berlanjut ke dalam pengukuran berdasarkan garis besarnya ada 4 bagian, ya. Pengukuran untuk pengukuran besaran panjang, pengukuran besaran waktu, pengukuran besaran massa, dan pengukuran volume benda atau benda yang tidak beraturan. Nah, untuk pengukuran besaran panjang alatnya dengan, ya, mikrometer sekrup atau dengan jangka sorong atau penggaris. Sedangkan alat ukur untuk pengukuran besaran waktu bisa stopwatch analog, bisa stopwatch digital. Kemudian untuk pengukuran besaran massa bisa neraca Ohaus, boleh juga dengan neraca sama lengan, dan yang ketiga neraca decin. Kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, tentu saja anak-anakku, bahwa dalam kita mengukur suatu besaran itu tidak luput daripada sebagai faktor manusia, ya, tidak luput dari kesalahan, ya. Nah, kesalahannya diantaranya dari itu kesalahan ini kesalahan teknis biasanya, ya, karena mungkin matanya kurang normal, atau akurasi alatnya kurang baik, atau ketidaktepatan mengukur. Nah, ketiga jenis kesalahan: satu, kesalahan umum, kemudian kedua, kesalahan sistematik, dan ketiga, kesalahan acak. Nah, ingat bahwa belajar fisika harus semangat, belajar fisika harus merasa senang, belajar fisika harus seru,
dan jadikan fisika sebagai tantangan. Baik, itulah anak-anakku yang Bapak banggakan. Bapak telah memaparkan tentang besaran dan satuan sekaligus dengan pengukuran dan alat ukur. Oleh karena itu tetap bersemangat ya, semangat pagi, tetap berpola hidup sehat, kemudian berpola hidup belajarnya dengan semangat, belajar sekolah ramah anak, anak senang berprestasi, guru tenang dan berdedikasi, orang tua bangga dan bahagia. Baik, sebelum Bapak tutup, silahkan untuk tugas di rumah ya, untuk nanti tugasnya dikumpulkan, tertulis, dikumpulkan nanti begitu Ananda semua masuk pada pembelajaran tatap muka ya. Baik, dicatat untuk tugasnya, dicatat untuk tugasnya ya. Yang pertama tugasnya itu silahkan tulislah 5 besaran turunan, 5 besaran turunan dan satuannya. Sekali lagi, tulislah 5 besaran turunan dan satuannya. Itu nomor 1. Nomor 2, tulislah 2 contoh besaran vektor dan 2 contoh besaran skalar selain yang tadi Bapak sebutkan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga Anda semua tetap sehat, tetap semangat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.